Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya. Amin ya Allah. Jadi begini teman-teman, alhamdulillah saya dikasih izin oleh si Putra untuk ngevlog ya teman-teman ya. Jadi vlog kali ini itu sekaligus saya ingin memberitahukan kepada kalian kenapa sih khususnya saya dan Mas Imam itu tidak bisa ngevlog akhir-akhir ini. Itu dikarenakan kami ada masalah teman-teman. Si Putra terkena musibah ya teman-teman ya. Jadi 10 hari yang lalu itu ada salah satu, mengakunya itu salah satu penggemar kita, yaitu subscriber, tahu saya dan Mas Imam itu dan Putra itu dari video YouTube dan mengajak ketemuan bersama saya, terutama bertemu dengan Putra ya. Dan ini setelah kita bertemu dengan subscriber itu, tiba-tiba Putra itu malamnya itu meriang teman-teman, menggigil. Nah saya kira itu karena demam biasa, akan tetapi tidak kunjung turun panasnya. 2 hari kemudian baru turun normal, akan tetapi timbul masalah baru, yaitu ada benjolan di pundak si Putra. Coba Putra ada pesana, Putra udah pesana. Nah itu nggak center ya teman-teman ya, di sebelah sini Putra ini. Nah udah Putra, ada sini Putra. Dan alhamdulillah kondisi Putra demamnya membaik, akan tetapi ada benjolan yang berada di pundak Putra. Dan semakin lama, semakin hari semakin membesar dan semakin mengelupas kulitnya teman-teman. Pada saat itu Putra itu bilang ke kami, kepada kita, saya dan Mas Imam itu, suruh jangan di vlog. Itu kenapa Putra? Itu karena apa? Putra malu, suruh jangan di vlog. Jadi kita nurut dan kita mengupayakan untuk kesembuhan si Putra, yaitu bersama saya dan Mas Imam sudah melakukan berbagai cara dengan medis, dokter yang khusus kulit, dan juga mantri ya yang ada di kampung kami. Akan tetapi kondisinya semakin memburuk. Mereka beranggapan itu infeksi, padahal itu Putra nggak terkena apa-apa ya Putra ya, tidak terkena apa-apa. Nah kita itu tidak menuduh siapapun ya teman-teman ya, akan tetapi penyakit yang diderita Putra ini sungguh sangat aneh dan kemungkinan bukan penyakit biasa teman-teman. Coba kita lihat ya. Nah malam ini tuh jadwalnya, hari ini tuh jadwalnya dibersihin ya lukanya ya Putra. Bersih di situ ya. Gini Putra, kalau enggak itu nanti semakin parah Putra. Dan saya sengaja kasih Putra baju longgar itu agar dia itu tidak kesakitan. Coba Putra ngadep sana. Sakit, ditahan dulu. Untuk Putra kayak gini, bilangnya itu nggak sakit ya, sakit kayak gitu loh. Itu luar biasa loh Putra itu. Terasa dia. Jadi itu coba agak itu Kak Putra, kamu dilepas nggak apa-apa, lepas saja, nanti saya kompres, masalah kompres, kompres. Nah itulah teman-teman, itu benjolannya itu tadinya
cuman saya gede jempol ini ya, saya dikelupas sama putra sendiri, tambah gede dan tambah gede teman-teman. Ini saya juga baru baru menyadari bahwasanya semakin dikelupas itu semakin besar. Tuh. Ini nggak bernanah, nggak bau juga teman-teman. Ini saya juga heran ini. Nah putra harus sini. Emang nggak sakit gitu? Hah? Nggak sakit beneran? Udah madep sana tak kompres sama Om Eko, madep sana. Udah semadep sana tak kompres. Di luka yang di bawahnya itu Om Eko itu ya, airannya apa kan? Iya, ditahan lah. Ini saya maksud semakin dilepas nih sama ini. Sakit. Iya. Itu semakin banyak. Tapi kalau nggak dilepas, coba lagi seperti itu. Coba tahan ya, bentar ya. Sakit. Bukan. Ini aneh soalnya loh. Oke. Bentar ya. Ini samping-sampingnya ada ini biar nggak nyebar gitu loh. Iya. Kalian diseka ya. Mau. Saya dirasa putra gimana? Kenapa? Nggak sakit gitu? Agak lombo. Tempokan sama ya. Sama om lombo. Jadi bukannya kita itu tidak ada kegiatan atau apa, tapi kondisi kalian itu tidak memungkinkan untuk nge-vlog ya, karena saya nggak tega menghindari putra ya. Ini sebentar lagi kita harus kasih obat putra, itu obat pereda nyeri ya. Dia itu tidak tahu kalau bahwasanya kenapa tidak sakit itu karena kita itu dikasih obat pereda nyeri ya, pereda rasa sakit. Jadi putra itu dikira itu nggak sakit gitu loh. Padahal kalau nggak dikasih obat, putra itu pasti nangis teman-teman. Jadi itu kan di bawah itu kan agak gerowong itu ya teman-teman ya. Nah itu saya tadinya mau lepas tapi takutnya nanti tambah gede lagi gitu loh. Dan Eyang Samidi bersama Eyang Silubatra juga sudah sedang mengupayakan ini mengapa putra sampai seperti ini ya. Dan kita tidak menuduh siapa-siapa, mas-mas yang kemarin ketemu saya tidak menuduh panjenengan, tapi buktinya setelah saya ketemu panjenengan itu bersama putra itu keadaan putra jadi seperti ini. Sebenarnya saya tidak mau nge-vlog apa yang dikatakan putra itu benar, karena hanya membuat khawatir kalian semua, terutama yang kenal putra. Tetapi ini saya lakukan agar siapa tahu di antara teman-teman ataupun sahabat-sahabat kita juga yang bisa atau mempunyai obat atau mempunyai cara untuk menyembuhkan si putra, siapa tahu ada jalannya ya. Gitu ya putra ya. Putra udah sepakat kan? Dan sini dipakai lagi. Malu.
Terus nanti angkat yang tinggi di sana. Sini, untuk sini. Nih, ini pastinya kan penonton pada khawatir Putra, karena Putra kan biasanya ceria, seneng gitu loh. Itu kegiatannya cuma mainan HP, rebahan. Semenjak sakit ya teman-teman nggak pernah keluar. Dan Putra, sini, nih Om Eko mau bilang kalau nanti Putra dibawa ke rumah sakit lagi, Putra mau ya? Kenapa? Kenapa? Putra, Put, nih, kenapa? Medeni. Nah, nanti kalau nggak sembuh-sembuh gimana? Katanya kamu pengen main bola, pengen main kemana? Iya, tapi kan kita sudah melakukan banyak cara ke Putra. Itu keadaannya bukan makin baik, malah makin parah. Jalan satu-satunya itu pengangkatan yang di pundak Putra itu. Di dokter gimana? Pakai silet? Nanti tambah gede gimana infeksi? Ya teman-teman, Mas Imam juga sekarang sedang mencari cara ya untuk menemukan obat untuk si Putra, atau menemukan sesuatu yang bisa membantu Putra ya. Jadi Mas Imam itu mengikuti Eyang Samidi ke suatu tempat ya, dan tujuannya yaitu untuk mencari cara agar si Putra ini sembuh ya. Dan buat kalian semua, ini mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah saya atau Mas Imam atau Putra atau Feni yang membuat hati kalian sakit yang menonton video ini. Saya mohon maaf sekali. Tolong jangan menyerang kami ya, jangan menyerang Putra ya, seranglah kami. Kalau memang kalian tidak suka dengan saya, itu jangan ke anak saya ya teman-teman ya. Buat yang menginginkan Putra yang kemarin ketemu di Putra, saya jadi tahu tujuan aslinya itu apa. Putra seperti ini setelah ketemu panjenengan. Jadi saya mohon, kalaupun panjenengan benci dengan saya, silahkan serang saya, tapi tolong jangan serang si Putra. Saya tolong sekali, jangan lukai anak saya. Sudah tidur, hati-hati. Ini si Putra sudah agak mengantuk katanya, maka mungkin sudah kita nyalakan kamera kembali nanti ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.